Shalom jemaat, bertemu lagi dengan saya Victor Dan saya Mingkwang. Dan saya Deborah Stefani. di dalam Kompas Iman channel GKM Hosana. Edisi kali ini kita akan berdiskusi membahas tentang pandemi Corona ya. Nggak terasa ya sekarang sudah hampir setahun lebih ya kita mengalami pandemi ini ya. Mungkin banyak yang bertanya-tanya ya kenapa itu harus terjadi. Nah, saya itu tertarik ya dari sudut pandang Kristen tuh ya. Menurut Deborah atau menurut sudut pandang Kristen tuh sebenarnya siapa sih yang menciptakan corona ini? Ini mungkin banyak yang mempertanyakan juga ini. Kita kan percaya ya kalau Tuhan kan menciptakan segala sesuatu ya. Apakah corona ini juga Tuhan yang menciptakan gitu? Nah, kalau misalkan dibilang Tuhan yang menciptakan, saya percaya kalau misalnya di Alkitab itu juga ditulis bahwa segala sesuatu yang dari Tuhan tuh baik, karena Tuhan tuh baik. Di dalam dirinya nggak ada kejahatan. Jadi Tuhan itu tidak menciptakan sesuatu yang jahat. Tapi kenapa bisa ada? Ya karena dunia yang sudah Tuhan ciptakan ini udah jatuh ke dalam dosa. Jadi kan yang sebenarnya ketika manusia pertama itu berdosa, itu tuh yang terpengaruh bukan cuma manusianya doang, tapi juga seluruh ciptaan Tuhan. Nah, kemudian makanya kita bisa hari ini menemukan sakit penyakit dan juga manusia juga ya mengalami terkorupsi ya oleh karena dosa itu sendiri, dan kemudian kan juga ya akhirnya kerusakan itulah yang menyebabkan adanya keburukan-keburukan di dunia ini, juga salah satunya tentunya adalah virus corona itu sendiri. Jadi karena memang kita hidup di dunia yang udah rusak nih kok. Jadi dari segala sesuatu yang rusak itu ya mungkin kita bisa mengetahui, penelitian kan mengatakan bahwa itu virusnya dari kelelawar, ya, dari babi dan ya. yang lain-lain gitu sebagainya. Tapi memang ya segala sesuatu yang ada di dalam dunia ini tuh emang ada rusaknya kayak karena itu udah tercela, udah jatuh ke dalam dosa. Seperti itu. Jadi Tuhan tidak menciptakan, tapi memang kita percaya juga Tuhan itu kan menciptakan dunia dan segala isinya, dan Tuhan memelihara. Jadi di dalam pandemi ini pun menurut saya tetap di bawah kendalinya Tuhan gitu. Jadi bukan kayak wah ada pandemi nih terus Tuhan tuh kayak tidak bisa mengendalikan pandemi juga, gitu kan. gitu. Tuhan juga juga kaget ya. enggak tentunya gitu. Tapi memang kita bisa ngalamin pandemi selama 1,5 tahun lebih ini pun juga ya menurut aku tuh tetap di bawah kendali Tuhan sih gitu. Jadi memang Tuhan mengizinkan, kenapa ya, karena pandemi ini kan juga akhirnya menyadarkan kita akan banyak hal kan, bagaimana dunia ini tuh udah rusak. Oleh karena ya kelakuan manusia sendiri nggak sih sebenarnya gitu. Ya mungkin juga begitu pula juga dengan kerusakan alam ya, maksudnya itu kan juga karena manusia juga melakukan penebangan liar, nggak menjaga alam dan sebagainya. Jadi lebih ke bukan Tuhan sengaja menciptakan, tapi itu efek samping dari dosa manusia yang merusak alam itu ya, membuat efek samping itu. Dan itu pun Tuhan izinkan begitu ya, dengan suatu tujuan begitu ya. Iya. Nah, kalau ditulis di Roma 8 ayat 28 itu ya segala hal yang Tuhan kerjakan tuh ya Tuhan kerjakan untuk kebaikan kok gitu. Jadi memang di dalam kondisi yang seperti ini kita ya perlu percaya sama hal itu gitu. Kalau segala sesuatu yang Tuhan berikan tuh baik, dan hal yang gak baik pun bisa dikerjakan Tuhan buat kebaikan. Termasuk di dalam pandemi ini ya. Yes. Makanya ya Malik itu penting banget buat kalau pada hari ini kan kita ngelihat pandemi ini, aduh apa sih baiknya dari pandemi ini gitu ya. Susah gitu. ya menemukan itu ya. Kita tahu Tuhan itu tetap di atas segalanya lah gitu. Oke, kemudian ini ada juga pertanyaan nih. Di dalam Alkitab sebenarnya sudah pernah tercatat bahwa terjadi bencana-bencana global. Seperti kelaparan tuh di zaman Yusuf. Kemudian Tula waktu di zaman Musa. Sebenarnya apakah ada prinsip-prinsip nggak sih di Alkitab mengenai terjadinya suatu bencana global atau nasional yang bisa membantu kita memahami terjadinya bencana seperti yang kita alami saat ini? Ya mungkin kalau misalkan di dalam Alkitab itu kan kita melihat bagaimana ya tadi dengan prinsip bahwa dunia yang kita sekarang tinggal ini adalah dunia yang memang sudah dirusak oleh dosa gitu ya, dan manusia pun sendiri juga banyak merusak alam dan sebagaimana, dan bencana-bencana global itu kan juga kalau misalkan kita tahu banjir ya, banjir kenapa bisa terjadi banjir ya karena mungkin sistem perairan yang kurang baik, terus juga mungkin juga karena adanya sampah di kali dan yang lain sebagainya. Nah itu sih kalau
kalau di dalam Alkitab pun sendiri dengan adanya bencana-bencana ketika kelaparan itu tuh juga ya kita tetap melihat bagaimana Tuhan bekerja di atas segala sesuatu, termasuk di dalam peristiwa-peristiwa yang kurang baik itu. Ya, kita tahu bagaimana kisahnya Yusuf yang sekeluarganya pindah ke Mesir, yang akhirnya mereka kan tinggal di sana. Nah, terus kemudian kita juga akhirnya sampai ke kisah Musa yang mereka diperbudak oleh bangsa Mesir. Terus kita melihat bagaimana Tuhan itu membebaskan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Nah, semuanya itu kan sebenarnya ya adalah satu cerita yang maksudnya kita melihat bagaimana Tuhan itu kayak menyertai umatnya. Jadi mungkin kita bisa melihatnya setelah, karena kita melihat gambar besarnya gitu kan. Kita kayak melihatnya tuh kalau misalkan di stetoskop dari jauh gitu ya. Nah, tapi kalau misalkan mungkin kita melihat di cuma bagian itunya doang, ini apa bagusnya sih gitu dengan peristiwa itu. Ya mungkin kalau misalkan diterapkan juga dengan kita melihat situasi saat ini, kita kayak bisa untuk belajar ngelihatnya dari sudut pandang yang lebih luas, yaitu apa sih yang Tuhan kerjakan. Nah, terkhusus juga di dalam pandemi ini gitu, bagaimana di dalam kondisi ini sebenarnya Tuhan tuh mau mengerjakan apa, atau Tuhan tuh sedang mengerjakan apa di dalam kehidupan kita secara personal by personal, ataupun juga di dalam kehidupan kita manusia secara luas gitu ya. Kan akhirnya banyak hal yang juga kita bisa pelajarin kan ya, maksudnya dengan adanya pandemi ini kayak kita juga jadi lebih aware sama kebersihan, sama kesehatan, dan kita mungkin dengan adanya pandemi ini kita jadi menghargai lebih kesehatan kita, karena kita melihat bagaimana dengan mudahnya orang tuh bisa terpapar, sakit, dan meninggal gitu kan. Dan juga dengan adanya pandemi ini gitu ya, kita ngerasain lebih berharganya teknologi nggak sih? Maksudnya bagaimana teknologi yang mungkin kita nggak tahu sebelumnya, bahwa kita tuh bisa menggunakan teknologi untuk beribadah, untuk kita menjangkau orang-orang yang mungkin tadinya kita pikir, wah saya di kota ini, dia di kota lain, kita nggak bakal bisa untuk personal touch. Tapi ternyata dengan teknologi itu bisa terjadi. Nah, itu kan juga banyak yang juga kita alami karena pandemi ini gitu ya. Jadi kita melihat bagaimana Tuhan itu tetap bekerja buat kebaikan di dalam segala kondisi. Nah, itu mungkin juga bisa jadi sudut pandang Alkitab yang kita bisa melihat Tuhan tuh bekerja dari pandemi ini, ataupun dari ya masalah-masalah yang terjadi baik secara global ataupun juga secara mikro kali ya, dalam kehidupan tiap orang percaya gitu. Wah, luar biasa sekali ya. Kalau tidak ada pandemi, mungkin kita nggak terpikir melakukan rekaman ini ya. Dan bisa jadi mungkin ini jadi acara hanya untuk kelompok kecil kita aja. Tetapi dengan ada rekaman ini yang muncul gara-gara pandemi, kita masih bisa sharing ya. Masih bisa sharing, dan apa yang kita diskusikan ini bisa sampai bahkan ke seluruh Indonesia ya. Luar seluruh biasa. Dunia malah. Seluruh dunia malah. Diakses ya. juga bisa nonton gitu. Asal ada bahasa Inggrisnya di bawah itu. Subtitle ya. Iya, kalau dari jadi mungkin itu bukan kita nggak boleh berhenti sampai kenapa ini terjadi dan menyesali, tapi mungkin tapi apa yang Tuhan ingin kerjakan atau Tuhan ingin kita kerjakan di dalam pandemi ini, begitu mungkin ya dari tadi ya. Iya, jadi ya kita melihat bahwa ya segala sesuatu termasuk sesuatu yang negatif sekalipun gitu ya. Emang bisa Tuhan kerjakan untuk kebaikan gitu ya, untuk kebaikannya gitu. Iya, betul. Nah, cuman kan banyak tetap ada efek sampingnya ya, Tip ya. Banyak keluarga yang meninggal, yang ditinggalkan orang-orang disayangin. Mungkin mereka shock gitu ya, mungkin mereka sedih, mungkin marah begitu ya. Atau bahkan yang lebih saya pernah lihat di sosmed begitu ya. Mungkin yang langsung berhubungan dengan kita pribadi, katanya kita ini tinggal tunggu giliran nih untuk saat kena, nah entah akan lolos atau tidak. Nah, menghadapi realita yang mungkin bisa dikatakan cukup pahit ini ya, ada tips nggak atau bagaimana ini untuk jemaat begitu ya? Iya. Memang kita nggak ini kayaknya
kita harus emang nggak boleh terlalu ekstrim sih. Maksudnya terlalu ekstrim itu gini, maksudnya kita terlalu ekstrim ke sisi wah pandemi corona ini tetap banyak hikmahnya pakai gimana gitu. Nah emang kita harus mengakui gitu, maksudnya ya kan saya ngomong kayak ya Tuhan bisa bekerja lewat kebaikan, tapi apakah ini jadi tidak baik? Enggak, ini jadi baik enggak ya? Tetap emang pandemi ini adalah sesuatu yang buruk yang menimpa kita semua gitu kan ya. Jadi emang kita sebagai orang-orang Kristen memang harus ya kita istilahnya ya positive thinking, tapi tidak yang namanya toxic positivity gitu loh, yang kayak sampai kita positif tapi sampai kita menyangkali bahwa ini adalah sesuatu yang buruk kayak gitu. Jadi kalaupun memang di dalam apalagi bagi khususnya kita yang mengalami secara langsung gitu ya kesedihan karena akibat pandemi ini, mungkin itu bisa karena ada anggota keluarga kita atau orang yang kita kasihi memang meninggal karena terpapar virus corona, ataupun juga bagi orang-orang yang usahanya harus tutup karena pandemi ini gitu ya, dan juga bisa ya mengalami kerugian dalam sektor ekonomi dan yang lain sebagainya. Pendidikan kan juga terpengaruh sangat besar kan ya karena pandemi ini ya. Pak Mingkong kan jelas pasti mengerti banget nih gitu kan ya bagian pendidikan. Nah itu emang kita nggak bisa kayak wah iya sih emang banyak yang kita bisa kita harus tetap positif di dalam menghadapi ini gitu ya. Tapi kita harus mengakui bahwa memang pandemi ini adalah memang sesuatu yang buruk gitu ya. Kita mengakui itu, tapi itu menjadi satu sikap hati kita tuh semakin minta tolong dan bergantung sama Tuhan sih kalau menurut aku. Jadi ketika kita menyadari bahwa pandemi ini adalah masa-masa yang sulit, kita bukannya jadi kayak mencari orang untuk disalahkan, menyalahkan Tuhan atau menyalahkan orang yang pertama kali makan kelelawar itu sehingga jadi ada virus atau sebagainya. Kita nggak atau bahkan kan ada juga orang-orang yang, makanya kenapa orang-orang Asia di Amerika itu kan atau di Eropa kan banyak yang mengalami penyiksaan dari orang nggak dikenal kan, karena menganggap bahwa gara-gara negara China lah kita jadi ada virus di seluruh dunia gitu. Terus mereka kayak di jalan dipukulin atau dan yang lain sebagainya. Nah itu tuh kita melihat pandemi ini memang adalah sesuatu yang menyiksa bagi kita, dan kita makanya itu kita semakin bergantung sama Tuhan kayak gitu. Jadi ya kalau buat aku sih untuk orang-orang yang memang mengalami kerugian atau kesedihan dari pandemi ini, memang kita harus mengakui bahwa ini adalah masa-masa yang sulit. Dan dengan pengakuan bahwa ini sulit, kita tidak mampu, kita datang kepada Tuhan untuk kita minta pertolongan dari Tuhan. Mungkin sebagai orang Kristen ya sikap kita adalah seperti itu gitu ya. Justru di saat-saat yang semakin sulit ini kita semakin mendekatkan diri sama Tuhan, dan mungkin kita jadi memikirkan ulang kali ya. Maksudnya banyak orang yang selama ini merasa bahwa apa yang membuat dia aman mungkin adalah kekayaannya atau mungkin kedudukannya, bisnisnya dan segala macam. Tapi pandemi ini kan juga akhirnya kan mengatakan bahwa dengan mudah bisnis tuh hancur, itu fana semuanya. Dan bahkan kita tidak bisa istilahnya mengontrol kesehatan kita sendiri. Kalau misalnya udah terpapar ya kan kita nggak bisa melakukan apa-apa gitu, selain kita memang ya berusaha untuk sembuh gitu. Kalau Tuhan izinkan sembuh Jadi ya kita sikap kita sebagai orang percaya ya semakin mendekatkan diri kepada Tuhan dan menyadari bahwa ya hal-hal di luar Tuhan itu memang tidak bisa kita sandarkan gitu ya. Jadi kita tidak bisa menyandarkan hidup kita sama sesuatu yang fana seperti harta, bahkan fisik kita gitu ya, kesehatan kita pun juga itu adalah sesuatu yang fana, yang suatu saat juga kita bisa tidak sehat lagi gitu. Berarti boleh disimpulkan kalau pandemi itu memurnikan iman kita, boleh nggak? Boleh nggak? Bisa gitu ya. Memang yang namanya pemurnian itu kan harus dengan sesuatu yang sulit gitu ya. Kalau misalkan logam mulia itu kan dimurnikan caranya diapain? Dibakar gitu kan, kemudian ditempa lagi. Nah itu mungkin juga dengan pemurnian iman itu sendiri kali. Gitu. Nah itu kalau di masa-masa sulit kan, oke, kita napas, kalau kita punya kemampuan di masa pandemi ya kita bisa melakukan jaga diri, misalnya ya kita
stok aja dengan membeli oksigen karena kita tahu itu dibutuhkan kalau kita kena Iya, buat diri kita atau keluarga. Padahal mungkin kita belum butuh ya, tapi kan ini bersiap-siap di masa sulit ya. Betul. Nah, sebenarnya dari sudut pandang etika Kristen itu bagaimana ya tindakan seperti itu? Boleh nggak gitu ya Pak? Iya, kalau mungkin kalau secara etika ya, ya kalau menurut tadi Pak Mingkong bilang kan ya siap-siap gitu kan ya untuk anggota keluarga. Kalau beli oksigen ataupun beli peralatan-peralatan medis gitu ya untuk jaga-jaga diri, selama menurut saya sih itu tidak salah, tapi ada juga yang harus diperhatikan kayak pembatasan-pembatasannya kali ya. Maksudnya misalkan gini, kalau yang tidak etis atau tidak wajar atau gimana ya bilangnya, kalau misalkan kita itu melakukan sesuatu yang berdampak buruk buat orang lain, nah itu yang kan mungkin sebagai orang percaya tentunya kita nggak boleh ngelakuin kayak gitu. Nah contohnya nih ya, misalkan melakukan penimbunan, kan misalkan ada juga mungkin kalau tabung oksigen nimbunnya agak susah ya gitu ya. Tapi kita ingat gak sih waktu pertama pandemi Masker ya? itu masker medis, ya. Masker. Kan masker medis itu Sulit sekali. sangat sulit untuk didapatkan dan bahkan kalinya dijual itu dengan harga yang ratusan ribu gitu kan. Nah itu kan kita melihat bagaimana di dalam kondisi yang sulit itu orang tuh jadi kayak malah cari keuntungan. Nah itu kan pastinya tidak tepat secara etika Kristen gitu ya. Jadi kalau misalkan melakukan penimbunan ataupun justru memanfaatkan, ya itu setelah ditimbun kemudian dijual kepada yang membutuhkan dengan harga berkali-kali lipat dari harga yang normal gitu ya. Misalkan ini ada yang butuh tabung oksigen nih, kalau mau pakai tabung saya bayar dulu kayak berapa ratus ribu, berapa juta gitu. Nah itu kan tentunya tidak tepat dan itu tidak sesuai dengan firman Tuhan yang menyuruh kita untuk mengasihi sesama kita seperti mengasihi diri kita sendiri kayak gitu. Jadi selama itu dilakukan untuk antisipasi, kan toh kita juga sekarang hari ini kan pasti stok masker di rumah kan ya, karena kita pakai buat misalkan kita pergi keluar gitu kan. Tapi kan kita tidak menimbun dan kemudian kalau langka kita jual gitu kan, enggak. Nah itu kalau untuk antisipasi kayak gitu, ataupun juga ya sampai menimbulkan kelangkaan sih, itu juga kan maksudnya jadinya tidak bijak ya, maksudnya orang lain menderita tapi justru kita memanfaatkan kesempatan untuk keuntungan mencari kita keuntungan, sendiri. ya. Nah itu mungkin yang menurut saya tidak etis kali ya, atau mungkin yang justru baik adalah kalau punya itu tapi itu untuk diberikan buat yang membutuhkan kayak gitu. Jadi wah ya nih misalkan ada yang membutuhkan bisa hubungi saya, nah gitu nanti dia akan menyalurkan Ya. itu Jadi tentunya berkat juga ya. jadi berkat di masa-masa yang sulit ini. Memang kita jadi melihat sih ya gimana juga kalau misalkan firman Tuhan itu mengatakan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kalau ada keadaan kayak gini, bisakah kita mempraktekkan firman itu dengan menolong sesama kita yang mungkin pas lagi membutuhkan kayak gitu. Iya. Oke. Justru harusnya di saat ini itu menjadi ujian bagi kita bagaimana kita mengimplementasikan kasih ya. Betul sekali. Wah, luar biasa sekali penjelasannya. Ya, sayang sekali sesi ini juga harus berakhir. Semoga apa yang di-sharingkan ini juga dapat menjadi berkat buat yang lain. Jangan lupa untuk tetap mengikuti acara seri Kompas Iman yang lain, dan semoga tetap bisa materi yang diberikan dapat menjadi berkat bagi kita semua. Jangan lupa subscribe dan like dari YouTube channel kami, GKM Hosana. Sampai jumpa di Kompas Iman berikutnya.